Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya berkaitan dengan transportasi ya. Oke, kita akan bahas tentang transportasi. Kemarin kalian sudah CL gitu ya, dengan asisten yang membahas terkait dengan kondisi penyelesaian permasalahan transportasi, ya kan? Oke. Nah, saya ingin review sebentar karena saya yakin saat CL atau cooperative learning kalian hanya disampaikan bagaimana how to solve-nya, ya enggak? How to solve atau bagaimana menyelesaikan permasalahan transportasi. Nah, saya akan membahas sebentar bahwa yang dimaksud dengan case transportasi ya. Case transportasi itu merupakan bentuk khusus ya dari LP sebenarnya. Jadi sama aja bahwa bentuk umumnya adalah bentuk umum LP. Ya. Bentuk umumnya adalah bentuk umum LP di mana dia akan punya satu fungsi tujuan, gitu kan? Atau fungsi objektif. Boleh mana aja, kadang saya pakai tujuan, kadang pakai objektif. Kemudian yang kedua punya fungsi batasan, gitu kan? Oke. Fungsi batasan ya. Kemudian, nah bagaimana bentuk khususnya LP yang diterjemahkan dalam model transportasi? Nah, bentuk khususnya itu begini. Kalau kita buat gitu ya, itu kan bisa maksimasi. LP kalau kita buat formulasi adalah bisa maksimasi, bisa minimasi. Z sama dengan CX misal, gitu ya. Kemudian saya punya subject to. Subject to-nya itu misalkan AX ya kurang dari sama dengan B1. Kemudian ini A1. Misalnya ini A2, X lagi lebih besar sama dengan B2 dan seterusnya. Dan ada non-negativity batasan gitu ya, non-negativity batasan. Atau kita sebutnya X saja. X lebih besar sama dengan 0 karena variabelnya cuma 1. Nah, kalau kita bicara tentang transportasi, bentuk khususnya adalah ketika kita menerjemahkan si koefisien di sini ya, itu berbeda dengan LP biasa. Jadi kalau saya gambarkan, case realnya adalah begini. Saya sebuah industri gitu ya. Industri dia punya 2 gudang. Ya, ini 2 gudang produk jadi. Nah, gudang tersebut misal kita definisiin sebagai gudang A dan gudang B. Ya. Nah, selain kita punya industri tadi itu punya 2 gudang, dia harus mengirimkan kepada beberapa retailer yang mengambil produk jadi industri tersebut. Nah, retailernya itu tersebar ada di 10 tempat misal. 10 retailer. Ya, kita namakan misalkan retailer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ya. Nah, gudang ini dia kan pasti punya keterbatasan apa? Kapasitas kan? Ya enggak? Bahwa satu gudang A itu pasti punya keterbatasan kapasitas. Gudang B juga punya keterbatasan kapasitas. Sehingga saya bisa jelaskan di sini gudang A contohnya ya punya kapasitas sebanyak 100 unit. Ya. Kemudian gudang B
punya kapasitas 300 unit, gitu kan? Nah, dari dua gudang ini yang punya kapasitas total 400 unit, itu kan akan dikirim ke 10 retailer tadi kan? Di mana retailer tersebut juga punya apa? Permintaan masing-masing. Benar nggak? Oke, ketika retailer punya permintaan masing-masing berdasarkan kebutuhannya, maka saya bisa buatkan juga sama seperti gudang di atas, ya. Retailer 1, oh permintaannya cuma 10. Retailer 2, 20. Retailer 3, retailer 4, ya. Retailer 4, sorry. Oke, retailer 4, retailer 5, dia punya, ya kan? Misalnya 25, ini 10, ini 20. Oke, kita total dia jadi berapa? 30, 55, 65, 85, ya. Kemudian dia masih punya retailer 6, retailer 7, retailer 8, retailer 9, retailer 10, ya enggak? Oke, ini permintaannya misalkan 50, ini 20, kemudian ini 100, kemudian ini 120, ini misalkan 200. Nah, kita total dulu berapa? Oke, oh ini kita total dulu. Misal permintaannya seperti ini dulu ya. Berarti 420 tambah 70, 490. Oke, ya. Total permintaan dari retailer ternyata ya, ini kalau kita jumlahkan totalnya ada berapa? 575, ya. Sedangkan tadi gudangnya hanya memuat sebanyak 400. Bagaimana konsepnya? Saya punya gudang, punya kapasitasnya 400 unit. Sedangkan saya punya permintaan dari retailer gitu ya, sebanyak berapa? 575 unit. Imbang nggak? Nah, ini nggak match ya. Tidak match. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa gudang itu mengalami kekurangan. Ya, atau less stoknya tuh kurang gitu. Kekurangan stok. Nah, apa yang terjadi? Maka gudang harus mengupayakan ketersediaan stok tadi ya, dikirim ke retailer. Nah, atau yang kedua, dianggap tidak bisa memenuhi. Nah, jadi dalam konteks real system, kondisi-kondisi yang mungkin terjadi dalam model transportasi seperti ini. Ini ada ketidakseimbangan ya. Kalau saya tuliskan adalah ketidakseimbangan antara supply dan demand, ya enggak? Nah, dalam konteks permasalahan transportasi ini kurang bisa sesuai. Bahasanya saya pakai kurang bisa ya, bukan tidak bisa sama sekali. Ya, bukan tidak bisa, tapi kurang bisa. Kenapa? Karena kita harus memunculkan yang namanya variabel dummy, di mana variabel tersebut harus menyeimbangkan antara supply dan demand, ya kan? Jadi kalau saya buatkan tadi ya di sana gudang ada 400 unit, retailer ada 575 unit,
maka saya harus ada dummy di sini sebanyak 175 unit. Di mana dummy tadi yang kita kontekskan jadi dua hal ini. Bisa diupayakan ketersediaannya atau dianggap tidak bisa memenuhi, kan gitu. Nah, ini case yang terjadi. Nah, sekarang gimana? Nah, seharusnya kondisi ideal atau wajibnya dalam transportasi itu adalah keseimbangan antara supply dengan dummy. Supply dengan demand, sorry. Ingatnya dummy. Ya, ini harus sama. Jadi saya akan merubah, kalau tadinya kapasitas gudangnya 400, saya jadikan 575. Yang di sini, atau kita ubah aja, ini tetap 400, ya. Kita sesuaikan permintaannya. Oke, kita sesuaikan. Oke, sekarang di sini berarti kan harus berapa totalnya? 400 berarti harus 315. Oke, ini udah ada 170. Kalau di sini saya mintanya 95, berarti 170 265. 265 berarti di sini 50, ya. Oke, sehingga totalnya ada di sini, totalnya jadi tetap 400, kan gitu. Nah, ini baru seimbang. Nah, inilah case khusus dari LP itu, karena kita akan buat persamaan jadi begini. Sebelum ke persamaan, kita tambahkan lagi informasi dalam case transportasi. Selain ada kapasitas supply dan jumlah permintaan, karena bicara tentang transportasi, ada satu parameter lagi, kriterianya adalah jarak atau biaya, ya. Kenapa pakai begitu? Karena dalam permasalahan transportasi, saya punya gudang di sini, gudang A. Misal, di sini saya mempunyai gudang B. Ya. Nah, 10 retail saya tersebar di mana aja. Misal, titiknya harus ada 10, ya. Kita coba 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, kelebihan 10. Oke, ini ya, titiknya ada 10. Nah, setiap setiap ini kan dia punya nih, ya. Misal dari gudang 1 ke gudang A berapa nilainya? Sorry. Oke. Oh, nggak terlihat, ya. Oke, kita pakai putih aja. Balik lagi, atau biru sebenarnya bisa sebenarnya. Oh, nggak bisa. Oke, putih lagi aja, ya. Ini kok jadi nggak bisa. Why? Sini coba. Oh, udah bisa. Oke. Kita coba ya, biar beda gitu, biar kalian bisa Oke. Nah, 1 dia akan ke sini, ya nggak? Dia punya jarak. Gudang kedua ke 10, kemudian ke 8, ke 9, ke 6, ke 4, ke 3, ke 5, dan ke 7, ya nggak? Dari gudang ini kan dia punya jarak atau cost. Berapa jaraknya? Atau biaya yang dikeluarkan berapa untuk transportasi dari gudang A ke gudang B. Begitu juga dengan yang gudang ini, ya.
Dari sini ke 8, ke 9, ke 10, ke 6, ke 7, ke 1, kemudian ke 4, ke 2, ke 5, dan ke 3. Ini mereka juga punya jarak atau biaya. Nah, sehingga dalam case transportasi yang diinginkan apa? Pastinya adalah minimasi jarak atau biaya. Ini pasti fungsi tujuan atau fungsi objektifnya, ya enggak? Nah, sehingga saya pasti punya begini. Minimasi Z sama dengan, kita bicara konsep cost, berarti ada C, sat I, C, J. Jadi dari I itu melambangkan supply, J itu melambangkan atau I itu merupakan supply, dan J itu merupakan demand-nya, kan begitu? Cost yang dikeluarkan, cost transportasi yang dikeluarkan dari supply I ke demand J, ya. Supply-nya ada 2, berarti dari supply A ke demand-nya ada 10, berarti ke demand 1, A1, A2, A3, A4, A5, kan gitu, ya. Oke. Ini akan kita kalikan variabel keputusannya, apakah si gudang tersebut akan dikirim ke retail tertentu. Jadi ini menyatakan cost, ini menyatakan keputusan apakah akan ada pengiriman dari gudang I ke retailer J. Nah, maksudnya R retailer ya. Oke, itu kita dapat minimasi jaraknya. Kan kasus artinya ini kan khusus dari LP. Backbone-nya atau keseluruhannya LP banget. Karena apa? Memuat fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, dalam case transportasi punya batasan nggak? Punya lah. Ya nggak? Subjek to-nya pasti ada. Apa? Bahwa sigma dari XIJ, ya, kalau dia dinyatakan sebagai keputusannya, itu nggak boleh lebih daripada apa? Supply-nya. Dan sigma J sama dengan 1 sampai M sama XIJ tidak boleh lebih atau lebih daripada demand-nya. Nah, inilah yang menjadi case khusus dari LP. Ya, kemudian apa lagi? Definisi keputusannya adalah definisi biner, ya. Dimana kalau 1 itu artinya terpilih, ya. Kalau 0 berarti artinya lainnya. Lainnya itu apa? Ya tidak terpilih. Artinya, misal contoh, kalau saya contohkan ya. Kalau saya sekarang X A2 itu nilainya adalah 1. Artinya barang, ya, barang akan dikirim dari gudang A ke retailer 2 sebanyak berapa? Tergantung tadi mana datanya. Ini 20. Misal hasilnya adalah itu gitu ya, 20. Bisa jadi ini enggak 20. Bisa jadi tidak. Contohkan aja 20. Tapi kalau misalkan X A2 sama dengan 0, artinya itu tidak terpilih. Dia nggak akan ngirim. Artinya gudang A tidak akan mengirim ke retailer 2. Nah,
Itulah artinya variabel keputusan yang kita sebut sebagai biner, ya. VK dalam transportasi kita sebut sebagai biner variable decision atau variabel di keputusan yang bersifat biner 0 dan 1. Oke, ini konsep dasarnya ya. Sehingga sebenarnya kalau saya gambarkan, di sini saya punya A, di sini saya punya B, di sini saya punya 10 retailer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 9, 10. Nah, ini tergantung, belum tentu dia akan ngirim ke semua. Tergantung apa tadi? Kapasitas. Bisa jadi A hanya ngirim ke 1, ke 3, ke 4. Sedangkan B kapasitasnya banyak, berarti ke 2, ke 5, ke 6, ke 7, 8, 9, 10 ya. Ingat, tidak semua akan terakomodasi ya. Bergantung dengan apa aja? 1. Kapasitas gudang. 2. Demand ya. 3. Jarak atau biaya. Nah, in case transportasi secara khususnya seperti ini. Mungkin itu saja sebagai pembukaan awal gitu ya. Mohon maaf kalau panjang sekali.